Baik pemirsa, Anda masih bersama kami di Bisnis Anda, pastinya masih bersama Ibu Wulan, owner dari Dodol Betawi Babak Haji ya. Tadi Ibu kita sudah berbicara dan berbincang tentang kegagalan Ibu ya. Katanya tadi Ibu pernah mengalami kegagalan pemirsa, karena pastinya dalam sebuah bisnis atau dalam sebuah usaha tidak selalu lurus, tidak selalu kita ada di atas ya Bu ya, pasti kita betul. Ada di bawah juga. Mungkin Ibu bisa diceritakan apa kegagalan yang pernah Ibu alami dan bagaimana sih Ibu bisa mengatasi dan terus bangkit lagi? Nah, kegagalan yang namanya orang usaha itu kita nggak boleh yang namanya takut gagal, Mbak. Apalagi usaha baru. Dulu yang namanya kita usaha baru, terus tiba-tiba memproduksi sekian banyak dodol gitu kan. Kita juga belum banyak konsumen, belum banyak reseller yang ngambil. Nah, sempat juga kita merasakan oh begini ya ternyata usaha dodol itu penjualannya nggak sesuai target, seperti itu. Di bulan Ramadan target kita sekian, nggak taunya target kita nih cuma sekian, seperti itu. Nah, cara mengatasinya sekarang pertama packagingnya kita rapihkan lagi, manajemennya juga sekarang kita perbaiki lagi, pemasarannya pun sekarang kita perbaiki lagi gitu, untuk lebih luas gimana nih gitu. Terus kita harus seperti apa nih, jadi itu harus dipikirkan gitu. Nah, ternyata sekarang alhamdulillah saya berpikir ya udah, sekarang nih saya memiliki akun Instagram gitu kan atas nama Dodol Babak Haji. Nah, dari akun Instagram itu alhamdulillah para reseller itu nyari-nyari nih, pastinya nyari di mana nih ya produsen dodol gitu kan ya. Pas ngelihat kan nanti di Instagram bisa lihat dong, oh ini nih, oh ya ternyata ini produsen dodol gitu. Jadi sekarang kita udah nggak usah capek-capek lagi nawar-nawarin dari satu orang ke orang lain, ini loh dodol saya, ini loh dodol saya, seperti itu. Nah, sebenarnya sih kalau untuk dodol ini dari segi pemasarannya aja sih Mbak, karena ya memang kan nggak semua orang juga tahu, nggak semua orang juga istilahnya di mana nih keberadaan dodol ini gitu kan, karena memang kita masih sebagian kecil aja, usaha dari sebagian kecil dari ini, jadi marketnya juga nggak seluas seperti market-market dari wilayah lain gitu ya, dari tempat lain gitu, nggak seperti dodol Garut atau yang dodol apa seperti itu. Kalau dodol Betawi kan jarang ada di mana-mana gitu, cuman untuk khalayak orang-orang tertentu aja yang tahu. Jadi itu market aja sih sebenarnya yang diperbaiki. Seperti itu. Oke, kalau Ibu sendiri saat Ibu jatuh gitu ya, untuk usahanya tidak terlalu berjalan lancar, mungkin Ibu punya motivasi paling besar itu siapa, atau apa yang paling memotivasi Ibu agar pokoknya saya harus bangkit lagi, nggak boleh ini sampai bisnis ini berhenti gitu? Iya. Jadi yang paling memotivasi itu orang tua, jujur orang tua. Nah, jadi kalau saya pas jatuh, kita lihat orang tua kita, oh ya Allah ya, orang tua ini support banget sama saya gitu. Dari apapun, karena memang kita apa-apa selalu di perbincangan apa-apa nih saya tuh selalu berbagi ini gitu, selalu bertukar pikiran sama papa, sama mama kayak gitu. Ini harus kayak bagaimana, ini harus bagaimana gitu. Jadi alhamdulillah saya nggak ngerasa sendiri di saat kita jatuh gitu, di saat kita terpuruk, tapi ada kedua orang tua kita di belakang kita, seperti itu. Jadi untuk teman-teman atau para pengusaha yang baru berusaha harus berani mencoba lagi di saat kita jatuh. Itu jangan, kalau udah jatuh udahlah gitu, pasrah aja, jangan gitu. Masih banyak, maksudnya Allah itu ngasih rezeki banyak, dari pintu manapun tuh Allah ngasih pintu rezeki banyak, tinggal bagaimana kita ngebuka pintu rezeki itu. Gitu. Jangan lupa orang tua. Iya, jujur keridhaan Allah itu terletak pada keridhaan orang tua. Insya Allah kalau orang tua kita ridho, Allah juga ridho, gitu ya. Jadi kita jangan takut terpuruk, jangan takut kita jatuh. Suatu saat Allah juga pasti ngasih jalan. Nah, jalannya itu dari mana nih kita harus nyari jalan itu? Oh, ternyata dari orang tua, gitu. Oke. Ibu ternyata motivasi Ibu terbesar adalah orang tua Ibu ya. Orang tua. Mungkin Ibu bisa
sesukses ini menjadi seorang Ibu Wulan yang sekarang ini juga atas didikan dari orang tua dan khususnya mungkin ayah dan baba mungkin ya. Iya. Nah dulu Ibu dididik seperti apa sih Bu di keluarga itu sehingga bisa menjadi seperti saat ini? Iya, orang tua saya itu ngedidik Mbak, jadi orang itu harus jujur gitu. Kita itu dididik itu sama orang tua harus jadi orang yang bermanfaat buat orang lain. Jangan sombong, intinya jangan sombong, harus berbagi sama orang lain, selalu istiqomah. Setiap apapun yang kita lakukan itu kita harus istiqomah. Jangan kita coba terus gagal nih nyerah, jangan seperti itu. Jadi ayo lakukan terus menerus istiqomah aja di situ. Insya Allah entah kapan kita pasti menemukan kesuksesan itu. Amin. Seperti itu. Oke, pemirsa, ternyata memang ibu ini sudah dididik dengan baik ya oleh orang tuanya sehingga bisa sangat sukses seperti saat ini, tapi tetap mungkin ibunya juga punya semangat dan tekad yang kuat juga ya Bu ya? Iya, kita harus jadi pekerja keras intinya. Betul sekali. Nah Ibu, kan Ibu ini mungkin kalau kita hitung-hitung nih ya, dari tahun 90-an ini Ibu adalah generasi ketiga ya Bu ya untuk meneruskan usaha dodol ini. Nah, ada nggak sih Bu pesan-pesan khusus dari mungkin dari Baba yang pertama, terus dari ayah, dari generasi kedua sampai ke Ibu? Ada nggak Bu pesannya apa? Pesan Baba sih, dia itu selalu ngomong, jadilah orang yang berprinsip. Intinya jadi orang yang istilahnya nggak gampang nyerah gitu Mbak. Kalau dari kakek sendiri seperti itu. Nah kalau untuk dari papa, dia tuh selalu ngomong, jangan takut nyerah Lan, kamu pasti bisa. Ayo, ada papa di belakang, ada mama di belakang. Nggak usah takut kalau misalkan kita melakukan sesuatu terus gagal, coba lagi nggak apa-apa, kayak gitu. Jadi memang orang tua saya itu ngedidik kita tuh harus menjadi pekerja keras Mbak. Iya, harus menjadi pekerja keras. Jangan lupa berdoa, jangan lupa berbagi sama orang lain, intinya seperti itu. Insya Allah nanti entah kapan kita pasti sukses, seperti itu. Orang tua saya itu selalu berpesan seperti itu. Jangan kita merugikan orang lain. Iya betul. Jangan merugikan orang lain, jangan zalim sama orang lain. Insya Allah kalau kitanya baik sama orang lain juga akan baik kepada kita gitu. Banyak melakukan kebaikan, insya Allah juga orang lain juga melakukan kebaikan kepada kita. Amin. Iya, apa yang kita tanam nanti itulah yang kita tuai. Iya betul ya Bu. Itu. Oke, jadi memang tadi mungkin Baba dan ayah ini sangat mendidik anak perempuannya ya pemirsa. Dan Ibu pernah nggak sih Ibu dengar cerita dari Baba atau ayah nih, kan mereka pendahulu dari Ibu ya. Pernah nggak Bu Ibu dengar cerita bahwa mereka juga pernah gagal gitu? Mungkin apa kegagalan yang pernah mereka alami gitu sehingga sekarang juga saat Ibu mengalami kegagalan Ibu bisa termotivasi dari situ. Pernah ada nggak Bu cerita mereka gagal di bisnis ini? Gagal dalam bisnis ini, ya mungkin itu dari segi pemasarannya. Kalau dulu kan memang nggak banyak loh Mbak orang yang tahu dodol ini gitu kan. Sebenarnya kalau untuk posisi saya saat ini tuh udah lebih enak karena memang sudah dibantu dengan sosmed betul. Kan ya. Terus kayak pemasaran juga dibantu gitu kan. Nah kalau zaman dulu kan memang benar-benar kita harus door to door. Mengenalkan ini, dan istilahnya kalau orang Betawinya sendiri sih mereka tahu oh iya ini dodol gitu kan. Tapi kan seperti kayak orang Jawa, orang Sumatera, orang-orang lain itu para pendatang itu kan belum tentu dia tahu ini gitu. Terus dari segi rasanya juga orang yang namanya barang baru kadang apalagi makanan ya untuk dimakan pasti kan nyobanya juga ini enggak sih gitu ya, oh ini enggak sih gitu, takutnya pas dimakan nggak enak nih atau bagaimana ya itulah. Nah itulah dulu tuh seperti itu. Kalau zaman sekarang sih saya rasa enak gitu. Kalau zaman dulu ya memang perjuangan banget buat kakek saya, untuk papa saya juga gitu kan ya, untuk mengenalkan kue ini kepada orang-orang itu ya lumayan sulit.
Jadi memang di era sekarang kita ini ya Bu ya, yang sosial media sudah sangat luas, mungkin Ibu jadi lebih enak juga ya? Lebih enak di malah. Instagram, di Facebook, di mana gitu ya Bu? Cuman bagaimana kitanya aja. Kalau kitanya mau berinovasi apa nih, kita harus inovasi apa nih. Memang yang kita harus jangan cuman stay di rumah, cuman gitu-gitu aja. Cari ilmu dimanapun gitu. Cari ilmu dimanapun. Apa sih yang bikin usaha kita nih akan naik gitu kan? Apa nih omset kita biar naik nih kayak bagaimana gitu? Misalkan biar lebih cantik lagi gimana? Biar orang-orang juga kan ngelihatnya enak juga. Oh ya ini kue dodol gitu kan? Kok dodol kayak gitu ya gitu kan? Pasti kan mereka pada kepo tuh. Coba gitu. Nah nanti kalau mereka udah nyoba enak, insya Allah kembali lagi ke kita. Oke, tadi kan Ibu katanya sekarang mempromosikannya itu lebih ke sosial media ya Bu ya. Mungkin Ibu bisa informasikan ke pemirsa di rumah kalau pemirsa mungkin ngiler nih ya lihat dodol yang sudah melambai-lambai dari tadi. Mau belinya tuh di mana gitu ya? Mungkin bisa langsung ke alamat Ibu atau store, atau mungkin bisa dipromosikan lewat Instagram. Kalau untuk teman-teman, sahabat-sahabat yang memangnya ingin makan dodol Baba Haji, ingin membeli kue dodol Baba Haji, jangan lupa dibuka FB-nya, ada di situ, ada dodol Baba Haji ya. Jangan lupa ajak pertemanan ya Mbak ya. Kalau untuk IG-nya jangan lupa di follow, insya Allah nanti saya follow back. Untuk pemesanan bisa juga di nomor WA ya, di 08577 330 4811. Nah udah cukup itu Mbak. Oke. Ibu nih ini kan kemasannya ada yang seperti bantal guling. Ya Ibu ya, kayak bantal guling ya Bu ya. Terus ini ada yang pakai box seperti ini. Terus kalau ini mungkin kayak lebih ke kado gitu ya. Kalau di mata saya kayak kalau bungkus ini kado. beda Mbak. Kalau ini kue geplak bukan dodol. Oh ini kue geplak. Jadi Ibu bukan hanya nggak cuma dodol, jadi ada kue geplak. Ini juga ada wajik. Ini wajib. Oh, jadi di rumah produksi Ibu itu tidak hanya dodol? Nggak cuma dodol. Jadi ada apa aja sih Bu? Mungkin pemirsa ingin tahu. Ada dodol, ada wajik, dan juga ada geplak. Itu yang kita produksi. Oke. Ibu sendiri terinspirasinya ini box ini dari mana? Tiba-tiba mau nanti boxnya tiba-tiba seperti ini gitu ya? Waktu itu saya sempat pelatihan di Bandung. Pelatihan kewirausahaan Jawa Barat. Saat itu saya terpilih di sana, kita pelatihan. Nah, terus ada yang menginspirasi saya gitu. Salah satu narasumber Teriska itu sangat menginspirasi saya sekali gitu ya. Beliau ya, saya banyak sharing sama beliau. Nah, terus pas saya telaah isi dari materi dia saat menarasumberkan saya saat itu, oh iya ya, kenapa enggak sih dodol tuh saya buat seperti ini gitu kan ya. Kenapa enggak sih kita mendompleng dari merek-merek lain ya, seperti Oreo seperti itu kan, dari Milo gitu kan, terus juga dari keju gitu, dari Kraft seperti itu. Kenapa enggak? Itu kan memang merek-merek dagang yang sudah terkenal ya. Udah terkenal lah gitu namanya gitu ya. Kenapa dodol enggak kita kasih rasa itu gitu? Mungkin untuk anak-anak muda pasti mereka lebih suka gitu. Dari tesnya, oh ini nggak aneh nih gitu, nggak aneh karena memang rasa keju. Oh keju kayak gitu. Paling cuma ditambah rasa dodol. Oh dodolnya kayak gini gitu. Oke, Ibu, kalau yang saya tahu nih ya, mungkin kita sudah kenal, pemirsa juga sudah kenal dengan dodol Garut dan dodol lain-lainnya mungkin yang lebih terkenal. Nah, dan dodol Bekasi atau dodol Betawi ini mungkin kan hanya orang Betawi ini ya yang Betawi aja biasanya. Nah, tapi nih Bu, Ibu sendiri karena Ibu tadi katanya aktif bersosial media, pastinya ini dodol pasti sudah dikenal juga oleh banyak orang ya. Alhamdulillah. Nah, Ibu penjualannya udah sampai mana Bu, karena Ibu tadi promosinya kuat? Udah lumayan sih Mbak ya. Kita udah sampai Makassar sampai, terus sampai Sumbawa. Kalau ini Bu, mungkin yang sedang ditayangkan ini Ibu lagi di mana nih? Ini saya waktu
waktu mengikuti expo di Makassar ini. Oh, jadi sudah dibawa ke Makassar ya Bu ya, tahun dodol 2009 sebelum pandemi. sebelum pandemi ya Bu pandemi. ya. Oke. Nah kalau ini Bu, ini saat expo itu. Ini saat expo. Saat expo. Dan Jadi orang-orang di kita- Makassar cukup tertarik nggak Bu dengan dodol Betawi ini? Alhamdulillah cukup tertarik karena di sana kan memang nggak ada kue seperti itu Iya, gitu. iya, Jadi iya. mereka agak kepo-kepo juga gitu ya. Apa sih ini kok kue kayak gini, kok kemasannya kayak gini, Iya, seperti iya, itu. Akhirnya kita kasih tester, ternyata mereka suka gitu. Mereka suka. Alhamdulillah. Orang Makassar aja ternyata suka pemirsa ya sama dodol Betawi. Masa kita yang orang Betawinya nggak suka ya Bu ya? Betul. Oke, mungkin nanti saya boleh nggak sih Bu nyobain boleh dodol dong, Mbak Desi. Betawinya? Boleh, ya, Bu ya? boleh. Tapi mungkin nanti di segmen 3 pemirsa Iya. tetap bersama kami di Bisnis Anda.